Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kalkulus 2. Subbab yang akan kita bahas pada hari ini adalah subbab 5.4, yaitu panjang kurva bidang. Panjang kurva ini adalah subbab terakhir di bab 5 yang kita pelajari, meskipun sebenarnya masih banyak sekali yang ada di bab 5 ini, cuman kita skip saja yang sekiranya akan kita pakai di bab-bab setelah ini. Kalau saya tanya berapakah panjang spiral yang ada di gambar ini, maka jika spiral ini bentuknya adalah tali gitu ya, mungkin kita bisa mengukur panjangnya dengan cara ya kita luruskan dulu, habis itu diukur menggunakan penggaris atau menggunakan cara biasanya. Tapi jika yang ditanyakan itu adalah berupa suatu grafik persamaan, ini seperti yang di layar ini, yang harus kita lakukan kira-kira apa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan dasar tersebut, yang akan kita lakukan kayaknya kalau kita ngerti apa itu definisi dari kurva di suatu bidang, kita bisa menemukan cara untuk menghitung panjang spiral ini. Sejauh ini yang kita sering gunakan, kita menggunakan istilah kurva gitu ya, tetapi kita tidak tahu definisi persis dari kurva itu apa gitu. Grafik seperti ini ya, Y sama dengan sin X sama dengan Y kuadrat itu termasuk ke dalam kurva bidang. Dalam dua kasus tersebut bisa kita lihat bahwa yang pertama Y sama dengan Fx dan yang kedua adalah X sama dengan GY. Jadi yang ini dalam X, jadi Y sama dengan Fx gitu ya, sedangkan yang di sini adalah suatu fungsi X terhadap Y. Yang seperti yang saya katakan tadi, X sama dengan GY. Sedangkan kurva spiral ini yang tadi kita tanyakan tidak memenuhi kedua sifat ini. Dia bukan Y sama dengan sesuatu, dia juga bukan X sama dengan sesuatu. Lalu gimana cara kita? Tidak hanya kurva ya, lingkaran juga bisa lingkaran juga nggak bisa kita pandang sebagai X sama dengan siapa atau Y sama dengan siapa. Kita tahu dulu suatu lingkaran dengan pusat 0,0 di 0,0 dengan jari-jari A itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Meskipun ini kalau kita tulis ya, ini bisa Y sama dengan A kuadrat dikurangi X kuadrat, atau ini ya, Y sama dengan ini. Jadi dia adalah gabungan dari dua kurva. Kurva yang pertama adalah kurva ini. Nah, itu yang atas ini. Sedangkan yang bawah adalah negatifnya. Cuman dia adalah gabungan dari dua kurva, tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, ini ngomong-ngomong soal lingkaran, kita bahas lingkaran saja ya, karena yang familiar yang tadi bentuknya nggak bisa X sama dengan atau Y sama dengan, tapi ini familiar dulu di kalkulus 1 kita pelajari. Dulu waktu pendefinisian sin X cos X ya, kita ingat di sini jika saya punya suatu lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah A, maka satu titik ini koordinatnya misalkan X, Y, maka sin T itu adalah panjangnya ini ya, T itu adalah di sini, atau T itu ada, kalau lingkaran satuan T-nya itu adalah di sini, sedangkan untuk kasus ini T-nya adalah sudut di sini, T radian. Maka kita peroleh si X ini koordinatnya adalah A cos T, sedangkan si Y ini koordinatnya adalah A sin T. Untuk T-nya ada batasan, dia dari 0 sini sampai 2pi. Sehingga bisa kita tulis A cos T ditambah A sin T. Kalau kita kuadratkan mereka semua, dia adalah sama dengan A kuadrat, karena X-nya adalah ini dan Y-nya adalah itu.
Waktu membangun kurva lingkaran ini mungkin saya hapus beberapa yang kurang penting. Waktu kita membangun grafik lingkaran ini, jadi T itu digerakkan dari 0 sampai 2pi. T0 itu berarti titiknya di sini. Cos 0 A cos 0, A sin 0. Sin 0 itu adalah 0, jadi dia adalah A, 0 di titik ini. Kemudian seiring dengan bertambahnya si T, maka kurvanya jadi gini, seolah-olah saya menggambar ya. Saya menggambar T itu adalah waktunya. Di saat waktu ke 0 dia posisinya di sini. Saat T-nya sama dengan 1 dia posisinya di sini. Saat T-nya sama dengan pi dia ada di sini gitu, dan seterusnya. Seolah-olah kalau ini lebih general ya, lebih umum. Saya menggambar suatu ini. Jadi saya rekam. Di sini adalah saat T sama dengan 0. Misalkan dari sini sampai akhir ini tadi saya buat gambar ngawur itu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10. Jadi T sama dengan 0 di sini, T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, T sama dengan 4. Jadi yang tadi saya lakukan ini, menggambar ini seolah-olah saya rekam, saya buat video. Jadi terus saya play kembali. Jadi T sama dengan 0 dia di situ, T sama dengan itu. Jadi setiap titik-titik dalam kurva yang saya buat ini dia punya koordinat x, y yang tergantung kepada T. Jadi seolah-olah dia adalah xt, dia adalah yt. Koordinat dari titik-titik di kurva ini siapa? X, y. Xt, yt. T-nya menyatakan ya bisa kita pandang sebagai waktu gitu ya. Saat T-nya 0 berarti x0, y0, x0, y0 itu di sini. Saat x-nya 10 berarti di sini ini adalah x10, y10. Yang di sini adalah x1,1, x2,2 seperti yang tadi saya definisikan seperti itu. Jadi kita sekarang tidak tergantung kepada kurva yang berbentuk x sama dengan gy atau f sama dengan atau y sama dengan fx. Sekarang kita bisa ya pokoknya di bidang ini kita bisa menggambar apa saja dan kita rekam seolah-olah begitu. Jadi di T sama dengan 0 dia posisinya di sini titiknya, T sama dengan 1 titiknya di sini dan seterusnya. Itu adalah gambarannya. Gambaran kita lebih memperumum lagi wawasan kita ya, lebih membuka wawasan tentang bagaimana cara kita menggambar suatu kurva. Oke, seperti biasa, siapa tahu saya dulu pernah membuat. Mungkin saya contohkan yang ini dulu ya. Jadi saya akan menggambar suatu kurva T-nya dari 0 sampai akhir ini nanti entah berapa. Kemudian posisi saat T, X-nya adalah T. Xt sama dengan T. Oh, berarti T saja mengikuti T. Sedangkan YT-nya adalah T kuadrat. Kalau kita gambarkan dia akan seperti ini. Jadi saat T-nya 0 dia adalah 0,0 kuadrat. Saat T-nya setengah, maka dia posisi X-nya adalah setengah, posisi YT-nya adalah setengah kuadrat. Jadi setengah koma di sini seperempat, 1,1, 1,5, 2,25, 2,4 dan seterusnya. Jadi posisi X saat T adalah T. Saya buat sederhana seperti itu. Ini kan kurva X sama dengan Y sama dengan X kuadrat saja ya. Sebenarnya Y sama dengan, jadi XT sama dengan T. Kalau T-nya di sini saya hilangkan. X itu adalah T, sedangkan Y-nya adalah T kuadrat. Karena X sama dengan T, maka bisa kita katakan kurva ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat loh. Seperti biasanya kurva
Y sama dengan X kuadrat yang dulu pernah kita pelajari, yang sebelumnya pernah dipelajari dan nggak asing buat kalian ya. Bagaimana kalau sekarang saya membuat X-nya itu adalah sesuatu yang lain juga. Misalkan apa yang agak aneh. Misalkan XT ini adalah sin T. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Jadi bentuknya adalah seperti ini. Kalau saya zoom out, dia adalah seperti ini bentuknya. Oke, bagaimana kalau bukan T kuadrat tetapi T? Dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti dia dikendalikan oleh suatu waktu ya. Saat T-nya sama dengan 0 dia di situ. Saat T-nya saya tambah maka dia juga bertambah. Bagaimana kalau YT-nya adalah cos T? Jadi saat T sama dengan 0 dia adalah sin T, cos T. Dia berbentuk lingkaran, tapi mulainya dari sini ya. Dia berbentuk lingkaran seperti itu. Kalau sin T ditambah T, kira-kira akan jadi seperti apa? Sin T XT-nya adalah sin T ditambah T, YT-nya adalah cos T, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, ini tadi ngawur saja ya tentang cara buatnya ini. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah sekarang kita menggambar kurva itu tidak harus berbentuk, kurvanya tidak harus berbentuk Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY. Tidak harus seperti itu, tetapi X dan Y merupakan koordinat dari titik-titik di kurva tersebut. Dia dikendalikan oleh suatu unsur lain, suatu parameter lain, yaitu T. Nah, karena X dan Y itu dikendalikan oleh parameter lain, nanti kedepannya akan kita sebut kurva yang dihasilkan itu adalah kurva parametrik, namanya seperti itu. Misalkan coba cos T saya ganti cos T per T, oh dia jadinya adalah seperti ini. Atau mungkin di sini sekali lagi ya, T dikali sin T, sedangkan di bawah di sini adalah T dikali cos T. Ternyata dia jadi si spiral yang tadi kita tanyakan. Oke, cuman dari T-nya berapa sampai berapa itu mempengaruhi panjangnya kurva. Jadi kalau hanya sedikit ya berarti segini saja. Oke, nanti bisa dicoba-coba ya, plate ini saya online kan. Bisa dicoba-coba untuk X dan T-nya nilainya diubah-ubah. Karena kondisi tadi sudah saya singgung, saya ulangi lagi. Karena kita mengikatkan si X dan si Y ini ke suatu parameter, si T, ya XT, YT begini. T itu adalah parameter baru, maka kurva ini kita sebut sebagai kurva yang dihasilkan ya, gambar yang dihasilkan begini. Kurvanya kita sebut sebagai kurva parametrik. Dan ternyata kurva parametrik itu tidak hanya sesuatu atau kurva yang rumit saja seperti yang sudah pernah kita contohkan di bab sebelumnya atau mungkin di kalkulus 1 ya. Y sama dengan X kuadrat ini pun juga kita bisa anggap dia sebagai suatu kurva parametrik, yaitu saat XT-nya adalah T seperti tadi yang saya gambarkan dan YT-nya adalah T kuadrat gitu. Seperti tadi yang digambarkan di sini. Ini kalau misalkan di sini XT-nya adalah T, sedangkan YT-nya adalah T kuadrat. Dia jadinya nanti adalah suatu kurva Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Oke, jadi nggak harus rumit. Dan kurva yang selama ini kita pelajari ternyata adalah kasus khusus atau bagian kecil dari kurva parametrik. Sehingga kurva parametrik yang kita pelajari hari ini tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di kurva-kurva yang sebelumnya kita pelajari. Contoh, sketsalah kurva yang diberikan oleh
persamaan parametrik ini. Kalau mau dilihat bentuknya ya, tentu saja nanti nggak akan bisa memakai software, tidak akan bisa menggunakan simulasi ini. Tapi sebelum saya beritahu caranya bagaimana, akan saya tunjukkan dulu ya, siapa tahu ada yang penasaran. Jadi ini 2T ditambah 1. Ini saya sembunyikan sampai ke sini dulu. Kemudian untuk YT-nya adalah berapa tadi? T kuadrat dikurangi 1. Jadi seperti ini. Terus si T-nya dari 0 sampai 3. Oke, jadi 0 sampai 3 segini saja ya. Ini saya sediakan banyak biar nanti tahu kira-kira bentuknya bagaimana. Saya sesuaikan dulu ukurannya semaksimal mungkin. Di sini mulainya adalah dari titik min 1, dari titik 1, min 1, karena saat T sama dengan 0, X-nya adalah 2, X-nya adalah 1 dan YT-nya adalah min 1. Jadi mulainya di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu kita peroleh begini. Lalu caranya bagaimana kita membuat sketsanya kalau tidak berbantuan software? Ya kita buat begini saja. Ini di sini ada T, di sini ada XT atau X, di sini ada YT. Kita eksekusi untuk T-nya kan dari 0 sampai 3. Kita eksekusi dulu lah untuk T-nya sama dengan 0, kemudian 1, 2, dan 3. Saat T-nya sama dengan 0, XT-nya adalah 1, YT-nya adalah min 1. Saat T-nya 1, XT-nya adalah 3, dan YT-nya adalah 0. Kemudian saat T sama dengan 2, ini bernilai 5, yang ini bernilai 3. Lalu yang terakhir, saat T sama dengan 3, dia bernilai 7, dan yang ini bernilai 8. Artinya kurva yang dibangun nanti pasti melewati titik 1, min 1, 3,0, 5,3, 7,8. Jadi 1, min 1 kita buat titik di sini, lalu 3,0 kita buat titik di sini, selanjutnya 5,3 itu kurang lebih di sini, dan 7,8 tidak nyampe ya. Lalu yang kita lakukan adalah menarik garis. Kita tarik garis. Nah, yang melewati titik-titik tersebut, titik 1, min 1, 3,0, kemudian 5,3 dan 7,8. Tentu saja kalau agak lebih kompleks kurvanya, 0, 1, 2, 3 nggak cukup. Biar lebih mantap, biar lebih yakin, maka bisa saja tidak 0, 1, 2, 3 tapi 0, kemudian setengah, 1,5, 2,5 gitu. Jadi intervalnya si T-nya tadi dari 0 sampai 3 semula dibagi cuma 0, 1, 2, 3. Kurang yakin ya lebih kecil lagi intervalnya, jadi lebih banyak datanya. Kurang yakin tambah lagi, kurang yakin tambah lagi. Kalau misalkan fungsinya ini atau persamaan parametriknya itu tidak rumit, mungkin kita cukup membuat titik uji di beberapa titik saja, nggak harus sangat banyak. Itu adalah cara kita menjawab contoh satu ini. Cara kita membuat sketsa kurva yang diberikan oleh persamaan parametrik. Jadi yang di sini ini juga penting ya. T-nya itu dari berapa sampai berapa. Dia akan menjadi domainnya untuk yang si T tadi. Selanjutnya ini definisi kurva mulus atau smooth curve ya. Sudah SMP kita sudah tahu istilah ini. Suatu kurva bidang disebut mulus jika kurva tersebut didefinisikan sebagai persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan GT, di mana T-nya dari A sampai B untuk suatu AB. Di mana syarat dia disebut kurva mulus adalah F aksen dan G aksennya kontinu di interval AB. Syaratnya adalah itu. Dan syarat satu lagi,
F aksen T dan G aksen T tidak keduanya 0 di AB. Misalkan untuk suatu T itu adalah unsur dari interval AB, boleh enggak apa-apa F aksen T itu sama dengan 0, boleh G aksen T itu sama dengan 0, asal tidak di T yang sama. Jadi di suatu T tertentu turunan pertamanya G 0, tapi turunan pertamanya F tidak 0. Begitu juga sebaliknya. Dia kalau seperti itu terus, maka untuk setiap T dari A sampai B kita sebut dia kurva yang dihasilkan adalah kurva mulus atau smooth curve gitu ya. Tapi kalau ada suatu T, satu saja T di mana G aksen T itu sama dengan 0 sekaligus F aksen T di T yang sama itu juga sama dengan 0, maka kita katakan kurva yang dihasilkan bukan kurva mulus. Contoh skesalah kurva yang diberikan oleh persamaan parametrik ini, T-nya dari 0 sampai 4pi, tunjukkan arahnya apakah kurva tersebut mulus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang arah dari kurva. Arah itu adalah, kalau di sini adalah perjalanannya si kurva tadi, kita gambarnya mulai dari T-nya 0 sampai T-nya terakhir itu arahnya kemana. Ya. Jadi kalau saya contohkan lagi di sini, dia waktu kita gambar ke sana, berarti arahnya ya ke sana. Ini yang disebut arah itu adalah yang ini. Arahnya ke sana. Jadi kalau jadi gambar seperti ini tanpa kita tahu prosesnya ini, maka kita nggak tahu ini sebenarnya saat T-nya semakin banyak ini arahnya kita gambarnya ke sana atau ke atas gitu. Nah, itu yang disebut arah di soal tadi adalah seperti itu. Kita buat 0, kita lihat dia itu bagaimana. X-nya adalah T dikurangi sin T, XT-nya adalah T dikurangi sin T, dan YT-nya adalah 1 dikurangi cos T. Kita akan lihat gambarnya bagaimana. Saat T-nya 0, dia nilainya adalah X-nya, koordinat X-nya adalah 0 dikurangi 0, ya 0. T-nya adalah 1 dikurangi 1, ya berarti di koordinatnya adalah 0,0 loh di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata gambarnya seperti ini. Ternyata dia gambarnya adalah seperti ini. Arahnya kemana? Kalau ditanya arahnya adalah ke sana. Arahnya ke sana. Kalau kita kasih panah, kita indikasikan dengan panah, arahnya ke sana. Ini panahnya kok nggak ada yang pas di garis ya. Saya gambarnya meleset. Oke, jadi seperti itu. Itu arahnya jadinya ke sana. Terus pertanyaannya tadi kayaknya 2 ya. Tunjukkan arahnya. Terus apakah kurva tersebut mulus? Apakah kurva ini adalah suatu kurva mulus? Jawabannya adalah tidak, karena kita lihat di sini turunan pertama dari si XT itu adalah T adalah 1 dikurangi cos T. Sedangkan turunan dari YT adalah sin T. Ya, min cos T diturunkan jadi sin T. Saat T sama dengan 2pi, maka cos T-nya adalah 1, sehingga ini nilainya adalah 0. Dan sin T-nya saat T-nya 2pi, dia adalah 0 juga. Artinya ada suatu nilai T sedemikian sehingga turunan dari X dan turunan dari XT dan turunan dari YT secara simultan dia nilainya adalah 0, yaitu di sini. Ternyata tidak hanya di 2pi ya, di 4pi, kemudian di 6pi dan seterusnya dia berlaku seperti itu karena periodik cos T dan sin T itu. Dengan demikian kesimpulannya, kurva ini bukan kurva mulus, bukan smooth curve gitu ya. Dia ketidakmulusannya ada di sini. Jadi dari gambar kalian bisa membayangkan kalau
yang disebut tidak mulus itu berarti ada patahan seperti itu. Semula turunan pertamanya positif, terus kemudian atau semula negatif, kemudian langsung positif, langsung patah seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti kita katakan kurvanya tidak mulus. Ini sedikit pengenalan tentang kurva. Kurva ini nanti kita sebut sebagai sikloid ya, mungkin bisa dieksplor sendiri. Jadi sikloid itu bisa dibangun oleh, misalkan saya punya suatu roda di sini, kemudian di sini ada titik. Kalau roda ini saya jalankan ke sana, saya gelindingkan gitu ya, maka kalau titik ini saya trace, dia akan menjadi suatu sikloid. Nah, nanti bisa dieksplor sendiri apa itu sikloid. Selanjutnya adalah panjang kurva. Sekarang kita ada di inti dari subbab ini, yaitu apa sih makna dari apa makna dan bagaimana cara menentukan panjang kurva. Panjang kurva itu maknanya apa dan gimana cara menghitung panjang kurva gitu. Panjang kurva dari suatu parametrik, suatu persamaan parametrik, saya ganti warna dulu. Parametrik X sama dengan si FT, Y sama dengan si GT. Kira-kira kurva parametrik ini panjang kurvanya bagaimana ya gitu. Baik definisinya maupun cara mencarinya. Oke, sekarang akan saya buat, kayaknya saya punya plate yang lain. Ini adalah contoh persamaan parametrik ya, mungkin sebelum ke pembahasan tadi hanya pengenalan saja. Kalau saya punya ternyata persamaan parametrik itu bisa agak cantik juga kalau di otak-atik gitu ya. Misalkan di sini parameternya saya ubah-ubah, C1, C2 nya saya ubah-ubah, ternyata dia bentuknya juga seru gitu. Oke dah, nggak penting banget ini. Kita akan mencoba, saya akan mencoba mensimulasikan panjang dari persamaan parametrik itu kira-kira bagaimana. Jadi saya punya yang tadi ya, yang muter-muter tadi. Ini perhatikan koordinat dari titik yang akhir ini menyatakan koordinat X, Y saat T. Saat T nya tertutur dari T-nya 0 sampai di sini saya buat T-nya 6. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke. Kita akan menghitung panjang dari kurva ini. Caranya adalah, mungkin yang pendek dulu ya. Mungkin yang sekecil ini dulu. Kurvanya melengkung seperti ini. Yang kita lakukan pertama adalah kita dekati dengan suatu segmen, dengan suatu ruas garis dari titik ujungnya, dari 0 sampai berapa itu, saat T-nya 1,05. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita dekati, namanya pendekatan, ini pasti ada errornya, ada galatnya. Apakah kurva yang berwarna hitam ini panjangnya sama dengan warna merah? Tentu saja tidak ya. Bagaimana kalau kita dekati dengan 2? Jadi saya potong T-nya itu menjadi 2. Ini bukan kurvanya yang jadi 2 ya, ini enggak sama panjang. Kalau memotong kurvanya sama panjang malah lebih repot. Ini saya cukup memotong T. Jadi kalau T-nya dari 0 sampai 1, misalkan 1. Jadi saat T-nya 0 itu di sini saat T-nya 0, saat T-nya setengah itu di sini, saat T-nya 1 di sana. Jadi saya motong T-nya aja, mempartisi, yang dipartisi adalah T-nya. Dan itu jauh lebih mudah dikendalikan. Ternyata kurang juga. Bagaimana kalau sekian partisi? Kalau ternyata ini sudah, meskipun tidak sama dengan, tapi sudah mendekati, jauh lebih baik daripada saat partisinya cuma 1. Kalau kita lanjutkan, maka dia akan semakin baik dan semakin baik. Ya, semakin total dari yang berwarna merah ini semakin mendekati panjang dari kurva yang melengkung ini,
panjang sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat ya, tentu saja dia tidak sama dengan. Tapi nanti akan kita ambil untuk T-nya mendekati tak hingga, T-nya menuju ke tak hingga. Oke, sekarang kita akan, ini saya lebarkan begini ya. Akan saya tunjukkan kira-kira cara mencari panjang kurva ini bagaimana gitu ya. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita pakai PDF anotator saja. Kalau dicoret-coret di sini kayaknya kurang baik. Oke, saya screenshot saja. Saya taruh di sini. Yang akan kita lakukan pertama adalah mempartisi. Yang dipartisi apa? Ingat, yang dipartisi bukan kurva-kurvanya ini, tetapi yang dipartisi adalah interval T-nya. Jadi misalkan si T tadi dari A sampai B didefinisikannya gini ya, untuk suatu A, untuk suatu B. Maka kita akan membuat N partisi dimulai dari T0 sampai Tn, di mana si T0 itu adalah A, lalu kita punya T1, T2 dan seterusnya sampai T, ya mungkin Tn-1, Tn, dan si Tn ini adalah sama dengan si B. Jadi syaratnya mirip dengan yang ada di kemarin, di bab integral yang kemarin. Waktu kita menghitung luasan, menghitung volume, dan nggak usah ada dan sebagainya ya. Di sini A-nya adalah T0 dan B-nya adalah Tn. Sehingga misalkan dari partisi ini kita tandai saat T0-nya itu dia titiknya di sini T1, T2, T3, T4 dan seterusnya sampai sini. Terakhir di sini adalah Tn. Ini adalah T0-nya. Partisi ini menghasilkan suatu segmen-segmen atau bagian-bagian ya, bukan segmen juga ya. Kalau segmen itu ruas garis, jadi dia harus begini. Dia menghasilkan bagian-bagian yang titik ujungnya masing-masing itu kalau saya tuliskan di sini, tidak apa-apa saya zoom saja, nanti bisa zoom out. Ini saya kasih nama Q1, ini Q2, Q3, Q4, Q22, Q24, Q34 sampai terakhir misalkan adalah yang seperti ini. Oke, jadi mau arahnya ke sana atau ke sana nanti nggak terlalu berpengaruh ya di formulasi dari yang kita lakukan ini. Nah, selanjutnya adalah mungkin saya ambil satu potong di sini. Satu potong saya ambil. Oke. Jadi secara begini. Misalkan kita tidak perlu memandang arahnya dulu ya. Jadi ini kan ada gigi, ada Q ke I gitu. Ini saya anggap di sini adalah Q ke I-1, yang di sini adalah Q ke I. Meskipun kalau di gambar ini tadi harusnya yang atas ini Q I-1, yang bawah Q I, karena arahnya tadi begini gitu ya. Cuman untuk lebih umumnya ya saya anggap seperti inilah. Selanjutnya saya mendefinisikan di sini kan si Q ini dia punya koordinat XY, si Q I-1 punya koordinat XY juga, sehingga panjang dari yang ini adalah selisih dari YI dengan YI-1. Saya tuliskan sebagai delta YI, atau saya kasih warna biru aja mungkin ya, biar berbeda dari garis yang ada di situ. Yang ini adalah delta XI, merupakan selisih dari koordinat X dari Q I-1 dengan QI. Lalu saya punya lagi di sini adalah yang berwarna hitam ini delta SI, panjang kurva dari Q I-1 sampai QI.
Dan satu lagi, saya punya yang berwarna merah ini saya sebut sebagai delta WI yang merupakan panjang garis lurus gitu ya, panjang atau jarak dari QI-1 ke QI. Oke, jadi notasi-notasinya sudah penuh, notasi-notasinya sudah lengkap. Yang kita lakukan adalah seperti yang sebelumnya, kita akan mengaproksimasi si delta SI ini menggunakan delta WI, yaitu garis yang lurus ini. Terus kemudian kita ambil limitnya seperti biasanya, kita ambil limitnya saat norm P-nya kalau di integral Riemann ya. Kalau di sini norm dari jaraknya QI1 ke QI-1 ke QI. Normnya menuju ke 0. Lalu kita akan membuat integral di situ. Dari gambar ini kita peroleh bahwa, atau mungkin saya geser dulu aja ya. Dari sini kita peroleh delta SI itu mendekati nilai delta WI. Siapakah delta WI ini? Delta WI-nya gampang kita bisa carinya. Dia adalah akar dari delta XI yang dikuadratkan ditambah delta YI yang dikuadratkan. Ini YI. Kita menggunakan rumus jarak di R2. Yang ini siapa sih delta XI-nya? Delta XI-nya dia adalah, ini saya tulis dulu. Dia adalah FTI dikurangi FTI dikurangi 1 dan mereka dikuadratkan ditambah dengan, enggak cukup ya, GTI dikurangi GTI min 1 yang dikuadratkan. Ini kurang panjang ya, sudah. Dan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan, kita tahu bahwa ada atau terdapat dua titik, yaitu titik TI. Mungkin saya kasih nama TI-nya, yang satunya bar untuk yang si F, dan yang satunya TI-nya topi gini ya, TI head gitu. Di mana mereka berdua ini ada di interval TI-1 sampai TI. Jadi di interval TI-1 sampai TI pasti ada dua nilai. Dua itu karena dari satunya dari F, satunya dari G gitu ya. Kalau kita bahas F saja berarti ada satu nilai gitu. Sedemikian sehingga FTI ini kalau dikurangi dengan FTI-1, dia sama dengan F aksen TI bar tadi dikali delta TI. Jadi di teorema nilai rata-rata untuk integral, jadi kalau kita punya suatu begini kan dulu, atau mungkin gambarnya yang lebih ini wes. Ya, ini lagi. Kalau di sini adalah A, di sini adalah B, kita tahu dia kalau kita tarik garis dia seperti ini, enggak pas. Kita tarik garis, dia adalah seperti ini, maka terdapat satu titik di antara A dan B sedemikian sehingga turunan pertama kemiringan garisnya, garis singgungnya itu sama dengan si ini tadi. Yang di sini kan dia sama dengan F. Kalau di sini ya, FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. B dikurangi A itu kalau di sini delta X kalau gini ngomong ya. Di sini adalah delta TI. Nah, yang di sini adalah titik yang dimaksud, titik si TI bar tadi itu di sini maksudnya. Ada suatu ini jadi sama dengan F aksen. Kalau ini ngomong C ya, C gini, F aksen C. Nah, maksudnya begini. Teorema nilai rata-rata untuk turunan. Semoga tidak lupa ya. Ini sudah agak lama soalnya.
Saya taruh di sini. Oke, di sisi lain ada TI topi, yaitu yang ini, sedemikian sehingga G TI dikurangi G TI dikurangi 1 itu sama dengan G aksen TI topi dikali delta TI menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ini tadi si delta TI nya tadi adalah TI dikurangi TI min 1 ya. Perlu diingat tentang ini, sehingga bisa kita tuliskan lagi si delta WI ini sebagai, sehingga delta WI ini bisa kita tuliskan sebagai akar, karena agak dipanjangin biar nggak kurang, F aksen TI bar dikali delta TI ini dikuadratkan ditambah G TI topi, ini aksen turunan pertamanya dikali delta TI, dan ini dikuadratkan. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini kan baru satu segmen, baru satu yang begini saja. Kalau kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah sigma dari I dari 1 sampai N delta WI. Jadi delta W1, W2, W3 sampai delta WN semuanya kita jumlahkan, hasilnya adalah, ya tinggal kita kasih notasi sigma begini ya di depannya. Ini dari F aksen T bar I kuadrat ditambah G aksen T ini topi dikuadratkan dikali delta TI. Gak apa-apa, delta TI nya kita taruh di luar gini, enggak apa-apa, kita keluarkan dari akar. Nah, persamaan yang ini hampir disebutnya hampir merupakan jumlah Riemann. Kenapa hampir? Karena ada dua masalah. Masalahnya di sini ya. Di sini ada dua nilai, yaitu TI topi dan TI bar, yang nilainya belum tentu sama. TI bar dengan TI topi tersebut belum tentu nilainya sama. Akan tetapi kita aminilah sekarang ya, kita percaya saja dulu, karena ini buktinya akan ada di buku kalkulus yang lebih advance lagi, tidak di kalkulus 2 ini, yang mengatakan bahwa nilai dari kedua nilai tersebut sama gitu. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan panjang busur si L seret ini ya, itu menggunakan, yaitu saat norm dari partisinya mendekati 0, atau bisa kita tulis si L nya ini total dari panjang kurva ya, bukan yang hanya satu partisi, tetapi panjang, karena kalau partisinya sudah jelas dia adalah SI gitu tadi. Kalau totalnya dia adalah integral dari A sampai B atas F aksen T dikuadratkan ditambah G aksen T juga sama-sama T. Ini buktinya yang tadi saya bilang ada di buku kalkulus yang lebih advance tadi, tidak untuk hari ini. Ini dt, atau kalau kita tulis di sini adalah dalam notasi yang mungkin lebih mudah, dia adalah dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt yang dikuadratkan. Ini diintegralkan terhadap t. Jadi ini yang akan kita sebut, atau yang kita sebut sebagai formula untuk menghitung panjang kurva dari suatu persamaan parametrik. Di sini ada dua kasus khusus ya, kalau mau dipecah sebenarnya ada dua kasus khusus, yaitu kasus saat f sama dengan fx. Artinya apa? Ini berlaku untuk suatu fungsi atau suatu kurva parametrik di mana xt-nya sama dengan t dan yt-nya adalah suatu fungsi terhadap t. Ya karena x-nya sama dengan t, ya bisa aja kita tulis dia langsung sebagai fx.
Kasus yang kedua adalah saat kurvanya berbentuk X sama dengan GY. Ini adalah saat XT-nya adalah suatu fungsi terhadap T dan YT-nya adalah T gitu. Karena YT sama dengan T, maka GT ya bisa kita tulis saja dia sebagai GY gitu, karena Y-nya sama dengan T. Nah, untuk dua kasus ini kita punya masing-masing. Sebenarnya ini saja sudah paham, sudah oke ya. Cuman kalau mau membagi dua kasus, maka untuk kasus yang pertama ini L-nya sekarang menjadi integral dari AB akar dari 1 ditambah DY per DT kuadrat DT. Kenapa jadi 1? Perbedaannya cuman ini aja kok. Ini jadi 1, cuman begitu saja. Kenapa dia kok 1? Karena X-nya sama dengan T, maka dx per dt ya 1 dikuadratkan 1. Dan yang kasus yang kedua ini menjadi akar dari 1 atau dx per dt lah, saya tulis di sebelah kiri enggak apa-apa, ditambah 1 kuadrat, di sininya dy. Di sininya dt, cuman karena t sama dengan x, maka di sininya dx ini ya, di sininya dx, di sininya dy. Sebenarnya dt juga, cuman t-nya kan sama dengan y. Oke, pause dulu. Contoh, tentukan keliling lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Oke, yang kita lakukan adalah membuat persamaan parametriknya. Si X adalah A dikali cos T dan si Y adalah A dikali sin T, di mana T-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Gak usah bingung Pak, nanti kalau diberikan suatu kurva begitu, terus cara mendefinisikan persamaan parametriknya bagaimana? Untuk saat ini, di kalkulus 2 ini, di bab-bab ini, soal-soalnya langsung diberikan, diketahui suatu kurva atau suatu persamaan parametrik di mana parameternya T untuk X-nya adalah begini dan Y-nya adalah begitu gitu ya. T-nya dari berapa sampai berapa, dari A sampai B. Jadi nggak perlu khawatir. Di sini kita ketahui dx per dt-nya adalah min A sin T, A dikali min sin T. Sedangkan dy per dt-nya adalah A cos T. Dan L-nya tinggal kita masukkan formulanya ya. L-nya adalah dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt dikuadratkan, lalu semuanya diakar. Ini diintegralkan dari 0 sampai 2pi, 0 sampai 2pi karena t-nya ini ya, t-nya, dan dia diintegralkan terhadap t, sehingga kita peroleh nilainya adalah integral dari 0 sampai 2pi dari A dt. Dari mana ini? Yang di sini kan akar dari A kuadrat dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, yang kita tahu ini sama dengan 1 ya. Jadi tinggal A kuadrat yang diakar sama dengan A, sehingga kita peroleh nilainya adalah 2pi kali A. Sehingga keliling lingkaran dengan pusat 0,0 dengan radius A adalah 2pi A. Nah, sudah sesuai dengan yang kita ketahui ya, bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari R adalah 2pi R. Contoh 4, tentukan panjang ruas garis dari A yaitu 0,1 ke B 5,13. Ruas garis berarti kan garisnya garis lurus ya. Karena garisnya garis lurus, coba kita perhatikan di sini. Dari 0,1 sampai 5,13. Nanti bisa dihitung menggunakan rumus jarak ya. Cuma di sini kita tidak menggunakan rumus jarak. Kita akan menggunakan rumus panjang kurva tadi. Ya agak dipersulit sih.
Kita ketahui bahwa suatu persamaan garis yang melewati titik 0,1 dan 5,13, persamaan garisnya adalah ini. Nah, nanti dihitung sendiri ya. Apakah memang benar demikian ya? Coba Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Pakai yang itu. Nanti akan ketemu bahwa memang benar persamaan garisnya adalah Y sama dengan 12/5 X ditambah 1. Kita tahu di sini dy per dx-nya adalah 12/5. Selanjutnya kita masukkan. Karena dia fungsinya berbentuk Y sama dengan, ini saya hapus dulu enggak apa-apa, bentuknya dia Y sama dengan, maka kita menggunakan yang ini. Kita gunakan yang ini tadi ya. Karena bentuknya Y sama dengan Fx. Dx per dt-nya sama dengan 1 karena X sama dengan T. Nah, ini sebenarnya persamaan parametrik juga, yaitu Xt-nya sama dengan T, Yt-nya sama dengan 12/5 T ditambah 1. Karena X sama dengan T, ya wes ini saya ganti X saja, sudah masuk juga gitu. Sehingga dia adalah 1 ditambah dy per dt dikuadratkan. Dia diintegralkan terhadap X. Sehingga kita peroleh ini hasilnya adalah begini. Bagaimana kalau ini tadi saya integralkan terhadap T ya? Gak masalah, ini diintegralkan terhadap T. Nanti hasilnya akan sama. 13 ya. Coba dihitung sekarang menggunakan rumus jarak. Jarak dari A ke B itu apakah memang benar 13? Harusnya memang benar ya, sama. Selanjutnya contoh lagi, tentukan panjang busur dari Y sama dengan X pangkat 3/2 dari titik 1,1 ke 4,8. Seperti yang kita lihat di sini, formulanya adalah Y sama dengan sesuatu. Y sama dengan Fx, suatu fungsi terhadap X. Artinya persamaan parametriknya adalah Xt sama dengan T dan Yt sama dengan ya si Ft tadi begitu. Kita punya Y-nya adalah X pangkat 3/2 sehingga kita peroleh dy per dx-nya adalah 3/2 X pangkat setengah. Kita masukkan formula panjang kurva, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Dari mana ini? Karena T-nya adalah dari 1 sampai 4. Kan si Xt sama dengan T. Di sini dari titik 1,1 ke titik 4,8. Oh, berarti T-nya dari 1 sampai 4. Nah, ini perlu diperhatikan untuk yang itu ya. Kenapa kok pilih 1 dan 4? Kenapa enggak 1 dan 8? Karena di sini yang sama dengan T itu adalah si Xt-nya. Terus kita dengan cara biasa kita peroleh, ini perlu dimisalkan ya biar gampang, ini saya cepatkan saja ya. Diperoleh nilainya adalah ini. Oke, jadi yang berwarna shine itu adalah saya mencari integral tak tentunya. Lalu saya masukkan, ketemulah 7,63. Saya harap meskipun saya cepatkan begini tidak membingungkan ya. Nanti kalau pengen tahu langkah-langkahnya ya tinggal di pause ini saja, kemudian dipahami langkah mana yang nggak paham, nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya diferensial panjang busur. Panjang busurnya kan misalkan si S ya. S ini loh, tadi kan delta SI, kalau di sini kita sebut sebagai SX gitu. Dari ini titik ini A, FA untuk suatu X tertentu, ini adalah titik X, Fx. Maksudnya diferensial panjang busur itu kita akan menentukan dsx-nya itu kira-kira siapa, bisa nggak didefinisikan. Misal f kontinu dan ada turunannya di interval AB. Untuk setiap x di AB didefinisikan, saya mendefinisikan si Sx itu sebagai suatu fungsi, yaitu integral dari A sampai X dari 1 ditambah du per df per dt ini ya, df per du dikuadratkan diintegralkan terhadap u. Ini saya definisikan seperti itu. Maka
S menyatakan apa? Ini menyatakan panjang kurva yang ini, yang berwarna biru ini. Ini adalah si Sx-nya. Dari panjang kurva Y sama dengan Fu dari titik A, Fa ke titik X, Fx. Selanjutnya dengan teorema fundamental pertama kalkulus ya, mudah saja. Jadi kita tinggal mengganti, saya ganti dulu ini. Jadi kita tinggal mengganti U-nya menjadi si X. Nanti dilihat lagi kalau lupa ya, teorema fundamental pertama kalkulus. Sehingga S aksen X adalah akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat. Diferensialnya si ds-nya itu kan, yang ini kan bukan ds ya, tapi ds per dx. Berarti ds-nya siapa? Ds-nya adalah ini dx. Dan berdasarkan cara grafiknya dibentuk, maksudnya tadi ya, persamaan parametriknya ada 3 kemungkinan ya tadi, saat xt-nya sama dengan t, yt-nya sama dengan si ft, atau xt-nya adalah suatu fungsi gt begini dan yt-nya adalah t, atau kasus yang umum adalah xt-nya adalah suatu fungsi terhadap f gitu ya, terus kemudian suatu fungsi f terhadap t, dan yt-nya adalah suatu fungsi juga terhadap t. Ini kasus yang paling umum. Untuk kasus yang pertama ini, saat x-nya sama dengan t, kita punya ini. Untuk kasus kedua kita punya ini. Untuk kasus ketiga kita punya ini. Untuk kasus ketiga dia dt. Untuk kasus yang kedua dia adalah dy, sebenarnya dt juga ya. Terus kemudian di sininya adalah dx. Kalau di sininya dy, maka di sininya dy, biar seimbang. Kalau di sininya dx, di sininya dx juga. Atau secara umum adalah seperti ini, dt. Biasanya ada yang lebih suka ngafalinnya begini ya, kalau memang harus dihafalkan. ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Malah ada yang menggambarkan begini, ini sebagai ds, ini sebagai dy, ini sebagai dx. Jadi kalau di Pitagoras itu kan begitu, ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Kalau memang harus dihafalkan. Kalau misalkan ini sudah langsung bisa gitu ya, langsung paham ya, tidak masalah. Oke, apa ini? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah luas permukaan. Kalau sebelumnya kan volume benda putar. Lalu tadi kita membahas tentang panjang kurva. Sekarang dengan beberapa model yang tadi kita pelajari, kita akan coba membuktikan juga luas permukaan benda putar. Luas permukaan benda putar. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari tentang benda putar ya, jika suatu kurva mulus diputar terhadap suatu sumbu juga, maka akan berbentuk permukaan ya, seperti di gambar ini. Perbedaannya dengan kemarin apa? Kalau kemarin kan yang diputar itu daerah. Kalau daerah itu diputar, berarti kan benda putar yang dihasilkan adalah benda putar yang pejal. Artinya di dalamnya itu enggak lubang. Sedangkan jika suatu kurva yang diputar, maka dia akan menghasilkan ya kulitnya benda tadi. Jadi bendanya bolong. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang ini enggak bisa dicari volumenya karena memang tidak pejal. Yang kemarin pejal, yang dulu di bab sebelumnya. Jadi padat, benda putarnya itu padat. Kalau yang sekarang yang kita perhatikan adalah kulitnya, karena kita membangun benda putarnya itu dari kurva, bukan dari suatu daerah. Bedanya gini ya, ini namanya kurva, ini namanya daerah. Nah, kalau diputar tentu saja menghasilkan sesuatu yang berbeda.
Untuk memulai pembahasan atau pendefinisian atau penurunan formula untuk permukaan, luas permukaan ini yang dimaksud ini, kita akan kenalkan istilah frustum ya. Frustum, enggak tahu, mohon maaf kalau tajwidnya salah, enggak tahu itu gimana cara membacanya. Atau kita mungkin di sekolah dulu pernah dengar istilah kerucut terpancung. Jadi ada kerucut, warnanya saya ubah dulu. Ada kerucut cuman dipancung di sini. Jadi enggak lagi kerucut, ujungnya enggak lagi lancip. Itu adalah frustum, itu begitu. Kerucut terpancung, wis ngomong gitu juga enggak apa-apa. Dari gambar ini suatu frustum kerucut, suatu kerucut terpancung adalah potongan selimut kerucut ini antara dua bidang yang tegak lurus. Jadi bidang ini sebenarnya kita lihat dari agak nyamping gitu ya. Sebenarnya di sini adalah lingkaran, dia tegak terhadap sumbu ini, sumbu yang horizontal ini. Dia juga lingkaran yang ini tegak juga terhadap sumbu yang sama. Terus kemudian di sini panjangnya adalah L. Saya hapus. Di sini jari-jarinya R2, di sini jari-jarinya R1, di sini panjangnya L. Maka luas dari kerucut terpancung ini adalah untuk yang ini ya. Yang ini maksudnya, untuk yang ini. Luasnya adalah A sama dengan 2pi dikali R1 ditambah R2 dibagi 2 dikali dengan L, atau 2pi dikali rata-rata radius dikali tingginya selimutnya kerucut tadi. Kalau selimut itu keseluruhan ya, apa istilahnya untuk hanya segini ya? Saya menyebutnya di sini selimut atau kulit saja, atau yang sekiranya dulu pas dengan istilah yang ada di sekolah ya. Jadi intinya si A tadi adalah yang berwarna biru itu. Oke. Misal Y adalah suatu fungsi terhadap X, Y sama dengan fx seperti ini. X dari A sampai B adalah si Y ini adalah suatu kurva mulus. Gambarnya Y adalah ini. Ya, Y adalah ini adalah Y. Partisi dari AB ke dalam N bagian menghasilkan ini A-nya X0, Xn-nya jadi B, X1 lebih besar dari X0 dan seterusnya seperti biasanya kita membuat partisi. Artinya kalau kita membagi partisi AB ini, membagi AB ke dalam N partisi, kita juga membagi kurva ke dalam N bagian. Tidak harus panjangnya sama juga ya. Meskipun di sini itu panjang partisinya sama, belum tentu kurvanya panjangnya sama, N bagiannya itu sama. Seperti contoh yang ini tadi ya. Tentu saja ini saya bagi dengan panjang yang sama karena saya ingin penaknya saja. Saya ingin enaknya saja. Cuman kalau kita lihat antara ini dengan itu kan panjangnya berbeda. Cuman T-nya partisinya panjangnya sama. Oke. Ya, di sini dikatakan dia terbagi ke dalam N bagian dan N bagian tersebut tidak harus sama panjang. Misal delta SI adalah panjang potongan ke I seperti yang ditunjukkan di gambar ini atau di sinilah. Ini adalah kita sebut sebagai delta SI. YI koordinat Y dari titik potongan tersebut. YI-nya adalah ini di sini. Koordinat dari potongan yang dimaksud tadi. Maka luas yang berwarna biru adalah sekitar luas yang ini ya. Luas yang ini adalah sekitar ini. Kenapa sekitar? Karena untuk mempermudah kita anggap dia itu adalah seperti ini ya. 2pi dikali YI dikali delta S. Jadi 2pi R-nya adalah YI, kemudian dikali dengan delta SI panjangnya itu, seolah-olah seperti tabung yang kepotong gitu. Jadi nggak pakai yang frustum tadi ya, nggak pakai rata-rata. Jadi YI itu langsung diambil satu titik. Satu titiknya itu bisa di awal,
bisa di awal sini, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah. Pokoknya YI itu koordinat dari inilah. Kalau mau di tengah-tengah ya enggak apa-apa. Toh itu kalaupun di tengah-tengah nanti juga enggak menjamin kita bisa menggunakan formula yang ini tadi. Ya. Kenapa tidak ada jaminan itu? Karena kurvanya melengkung begini, ya. Jadi tidak sepenuhnya sama dengan si kerucut terpancung itu. Jadi sama aja kita mau cari rata-rata YI-nya ini ada di tengah sini atau di sini, sama aja kita masih tidak bisa ngomong sama dengan. Kita harus ngomong sekitar. Baru nanti ketika kita ambil limitnya, dia akan mendekati nilai aslinya, semakin mendekati dan nilai limitnya sama dengan nilai aslinya. Oke, jadi kita ketemu formula itu. Dan kalau kita mengambil limitnya, jadi saat norm P itu menuju ke 0 akan kita peroleh, jadi tadi dijumlahkan semua ya, dijumlahkan semua sehingga dikasih notasi di depannya, notasi sigma ini di depannya, lalu kita ambil ini. Saat kita mau mengambil limitnya, seperti waktu kita mendefinisikan, seperti waktu kita menghitung volume benda putar kemarin, sigmanya bertransformasi menjadi lambang integral dan delta SI-nya menjadi ds. Menjadi diferensial dari S. Itu saat kita ambil limitnya, limit dari norm P-nya menuju ke 0. 2pi boleh keluar menurut sifat linearnya integral. Dia nggak memuat suatu I gitu ya, karena dia nilainya tetap 2pi terus. Sehingga dia adalah begini. Dan kita tadi tahu si ds-nya adalah ini. Y-nya kemana? Y-nya adalah fx, karena tadi kita mendefinisikan Y sama dengan fx. Contoh 7, tentukan luas permukaan benda putar yang diperoleh dengan memutar kurva Y sama dengan akar X ini. Jadi oh ya, tentang frustrum tadi ya, saya akan menunjukkan simulasinya, siapa tahu membantu pemahaman. Itu kalau di sini adalah yang ini, untuk yang tanggal ini dia adalah simulasi yang terakhir. Yang merah ini kalau saya putar dia akan jadi seperti ini loh, bolong. Dia bukan daerah yang diputar, dia kurva yang diputar. Dan kerucut terpancung yang tadi dimaksud adalah yang ini. Jadi nanti kita dekati nilai-nilainya dia. Cara kita menentukan luas permukaannya kan ini ya, kita tambahkan ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah sampai akhir. Makanya kita jumlahkan ya, kita pakai sigma dari 1 sampai n tadi. Oke, jadi kita punya Y sama dengan akar X yang kita putar terhadap sumbu X. Saya harap ini bisa dibayangkan ya. Jadi begini, ini kalau diputar sumbu X kan jadinya begini ya. Terus ini dari 0 sampai 4 X-nya. Dari 0 sampai 4. Jadi di sininya min 2, di sininya adalah 2. Oke. Fx-nya adalah akar X, turunannya adalah 1/2 akar X, dan luas permukaan benda putar adalah, kita masukkan formulanya langsung ya, 2pi dikali integral dari 0 sampai 4, yaitu si X-nya tadi, dikali Fx atau dikali si Y, terus kemudian dikali dengan ds. ds-nya adalah akar dari 1 ditambah f aksen X yang dikuadratkan. Kemudian di sininya dx. Lalu kita peroleh ini dengan cara yang biasa saja ya. Kita peroleh nilainya adalah, saya cepatkan, nilainya adalah 36,18. Jadi kalau sudah ada formula tadi untuk menentukan luas permukaan benda putar, ya tinggal dipakai saja. Oke, selesai. Itu adalah panjang kurva yang merupakan subbab terakhir dari bab 5 terapan integral untuk yang kita bahas ya. Kalau bab lain mau dipelajari sendiri silahkan. Yang jelas ini adalah bab terakhir kita.
Karena ini merupakan akhir dari bab 5, maka setelah ini kita akan ke bab 6 yaitu fungsi transenden. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.